Telah dimaklumi dalam ajaran agama bahwa semua amal soleh dilakukan oleh seseorang dengan penuh tulus hanya akan diterima oleh Allah apabila didasari dengan akidah Islam yang benar yang menjadi bahasan ilmu tauhid. Karena penyimpangan dari akidah yang benar berarti penyimpangan dari keimanan yang murni kepada Allah, dan penyimpangan dari keimanan adalah bentuk kekufuran. Nah, ini mulai masuk istilah ya Ustaz ya. Jadi penyimpangan dari keimanan adalah bentuk kufur ya, atau kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah tidak akan menerima amal baik. Jadi amal baik itu nggak diterima ya. Sedangkan Allah tidak akan menerima amal baik yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman, berapapun banyaknya amal yang dia kerjakan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 217, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 217. Berarti sedekahnya orang yang nggak beriman nggak diterima, Ustaz? Hanya dalam ilmu kekekalan energi itu tetap balik, minimal jadi buah bibir. Jadi buah bibir. Itu meskipun nggak Islam, itu kalau mau lebaran dia bagi-bagi kongguan asli. Sementara orang Islam bagian isinya rengginang. Ya, itu misalnya begitu. Contohnya seperti itu. Jadi ada bonus dijadikan buah bibir, tetapi dalam ayat lain itu seperti buih di lautan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Mungkin kalau kita sedikit melihat dalam Fatihah itu ada inti dari akidah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini kapan orang musyrik, kapan orang tidak musyrik, ya di sini contohnya. Iyyaka na'budu, dia ibadah kepada Allah, misalnya sholat. Wa iyyaka nasta'in, tapi minta tolong kepada selain Allah. Dia sholat tetapi minta tolong kepada selain Allah. Dukun begitu, Ustaz? Ya, dukun, kalau dukun bayi boleh ya. Dukun bayi boleh, alhamdulillah ada dukun yang boleh. Kan dukun bayi kan, zaman dulu belum ada bidan, dukun bayi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau dia minta tolong aja kepada Allah, tapi syariat Allah nggak dikerjakan, nggak ketemu. Jadi kalau ingin sempurna akidah kita, na'budu ibadahnya kepada Allah, nasta'innya kepada Allah. Kalau orang akidahnya lain, ada yang nggak percaya Tuhan malah ya. Tapi rahmannya Allah tetap aja dibuat dia bisa bantu orang ya, macam-macam ya. Dan ini menjadi pokok akidah ini ya. Siapa orang yang berbuat baik tapi dia ya nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Karena ada yang apa agama kamu? Saya agamanya agama cinta gitu kan. Agak apa agama kamu? Ya pokoknya yang penting saya berbuat baik. Ya, udah mulai terkontaminasi. Terus kemudian mengatakan bahwa semua agama sama. Nah, kali itu gimana, Ustaz? Semua agama sama kok. Nah, itu kalau ngomong kita lagi kacamata akidah, itu rusak imannya. Ya. Kalau sudah benar-benar kelewatan gitu bahwa sama saja semua agama, ya, tidak ada yang menyelamatkan atau tidak menyelamatkan, ya sudah masuk ke zona kekafiran kalau seperti itu. Mungkin maksudnya semua agama itu mengajarkan kebaikan. Sama-sama mengajarkan kebaikan. Tapi kita harus kembali, tidak boleh kita mengingkari Al-Quran kan? Inna dina indallahi Islam. Oh, berarti kalimatnya tuh belum lanjut itu. Semua agama sama. Itu masih koma ternyata. Semua agama sama mengajarkan kebaikan. Ya. Karena kadang dipotong di situ, Ustaz, sampai titik itu semua agama sama, padahal sama-sama mengajarkan kebaikan. Ya, tapi kebaikan yang dilandasi oleh Islam yang benarlah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya kalau kita kembali ke definisi amal soleh dalam fikih, ya, amal itu diterima kalau satu, niatnya karena Allah. Niat itu akidah. Yang kedua, dilandasi dengan ilmu. Ya.
Jadi dua hal ini syarat diterimanya amal. Ya, tata caranya benar, niatnya bukan karena Allah, tidak diterima. Contoh umroh. Umroh itu kan tata caranya gampang. Ya, kalau dari Madinah niat di Bir Ali, tawaf di depan Ka'bah, sa'i Safa Marwah, sudah. Tapi niatnya apa? Niatnya mendereni. Mendereni ini bahasa Jawa, tapi mirip bahasa Belanda. Apa tuh? Mendereni. Biar dianggap. Oh, biar dianggap orang. Ya, men itu kan laki-laki, ya kan? Men itu biar. Oh. Lah kan bahasa Inggrisnya kan men itu laki-laki, ya kan? Ini bahasa Jawa kampung mendereni. Biar dikira. Berarti niat atau motivasi di balik tawaf sa'inya apa? Biar bisa update status di depan Ka'bah. Biar bisa foto di bawah talang emas. Wah, ini haji kuadrat. Gimana Ustaz? Haji kuadrat, katanya ada haji kuadrat itu. Oke. Haji atau umroh itu kan pulangnya kalau bisa mabrur. Ciri-ciri mabrur itu haji atau hajahnya jangan sampai disebut dua kali, alias kuadrat. Nggak usah orang lain lah. Itu Rosidin haji, istrinya Erna ya godain Nova gitu misalnya, itu ciri-ciri hajinya nggak mabrur. Oh, haji tapi ya, itu haji kuadrat ya. berarti. Itu misalkan Ustadz Abdus ya haji tapi kondangan ke Kerawang nyawer gitu ya. Misalnya begitu. Ya, kayak apa nyawer itu ya? Baik ya, mungkin kita lanjutkan sedikit pada malam hari ini. Sudah mulai kebayang ya, meskipun remang-remang udah mulai kebayang lah. Kalau langsung paham bahaya dulu. Ya, Minggu bahaya. depan mereka jadi narasumber ya nggak? Ya. Jadi ngaji itu ya, saya mengikuti madhab para ulama, ngaji itu yang penting senang dulu. Iya. Kalau kita senang di dalam pengajian, nggak perlu senang-senang ke tempat maksiat gitu loh. Iya, Oh iya. asik ngajinya gitu. Paham nggak? Enggak. Wallahu a'lam, ya. Ini pada nyatet nggak? Kalau saya nyatet ini, pada nyatet. Nah ini catatan saya Ustaz ya. Coba di ini. 1. Akidah adalah pokok ajaran Islam. Setuju ya? Ya. Betul ya. Jadi akidah adalah pokok ajaran Islam dengan dalil yang benar. Yang kedua, penting mempelajarinya agar tidak menyimpang. Penting mempelajari akidah ini supaya kita nggak menyimpang. Kalau seandainya kita nggak belajar, menyimpang. Makanya kadang ya kita padahal bab-bab dasar sekali, ini sudah selesai kayaknya di satu kitab ini, kok ya masih dibahas gitu di sosial media ya kan? Padahal ya tinggal belajar aja. Wong ngajinya cuma di YouTube, di Twitter, di TikTok ya kagak beres. Coba kalau seandainya kita belajarnya benar, udah nggak menyimpang sudah ya. Yang berikutnya, ajaran ini sejak dahulu kala, sejak dahulu ya, Dari Nabi Adam sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Jordan ya. Yang berikutnya adalah akidah sebagai syarat amal diterima. Jadi kalau nggak punya akidah maka amalnya nggak diterima, mau sebanyak apapun nggak diterima. Ini catatan saya nih, pada nyatet nggak nih? termasuk kembali kepada rizki kan. Kalau di Al-Quran kemudian kan kembali rizki itu ada rizki yang diusahakan, rizki itu kalau itu sudah tertancap senyum-senyum saja. Oh pintu ini nggak dapat, mungkin pintu ini. Termasuk tadi mendapatkan ilmu tentang rizki itu, padahal rizki juga kadang-kadang nggak disadari gitu. Seolah-olah rizki itu hanya dapat ongkos umroh. Dipikir rezeki itu cuma uang. Padahal kan emas, Ferrari, Lamborghini. Betul. Rolex ya. Ini bercanda ya. Itu bercandanya itu Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak itu. Berikutnya adalah kalau murtad ya segala amal baik apapun nggak ada yang diterima oleh Allah ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa ya terus ya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah nunggu ke akhirat. Orang murtad itu warisan jadi nggak dapat. Nah ini nih dicatat nih. Jadi kalau murtad nggak dapat warisan. Jadi misalkan ya ada keluarga besar, alhamdulillah dia sukses ya, jadi wakil dinar gitu ya. Dinarnya udah berkilo-kilo gitu. Tiba-tiba yang satu kesengsem sama perempuan terus murtad. Maka kalau bapaknya atau ibunya dia meninggal ini nggak dapat warisan. Coba betapa pentingnya tauhid itu.
Iya. Dan tauhid itu yang mengantarkan kita ke surga. Ini sebenarnya orang kaya semua nih Ustaz. Iya. Ini orang kaya 7 turunan, cuma yang hadir di sini generasi ke-8. Oh, berarti mulai lagi dong. Generasi pertama yang bakal kaya 7 turun. Ini orang kaya semua 7 turunan ini ya. Cuma yang hadir generasi ke-8. Berarti orang kaya pertama lagi yang Iya. akan menurunkan kekayaan ke Insya Allah ya, menurunkan kekayaan ya. Itu saya juga dengar tuh Ustadz ada satu di satu daerah di Indonesia agama lain juga. Kenapa dia nggak mau ke Islam padahal dia udah jelas, udah benar gitu, udah tahu semuanya ajaran Islam. Tapi ketika ditanya, kok kamu tuh udah fasih sekali, Al-Fatihah fasih. Iya kan? Kemudian dia tahu gitu, sholat itu bagaimana segala macam tahu, tapi nggak mau pindah ke Islam. Jawabannya sederhana ternyata. Nanti saya nggak dapat warisan kalau saya pindah agama Islam. Oh, jadi konsep mereka juga sama kan? Sama. Iya. Meskipun sebagian ada yang kemudian mau pindah ke Islam. Iya. Karena kalau di agama tertentu, mohon maaf, wanita itu nggak dapat warisan. Iya. Oh, wanita nggak dapat warisan? Ada di ajaran tertentu. Iya. Baik ya, kita lanjutkan sedikit. Ini fotokopinya udah dibagikan Ya. Ustadz, dan nanti kita baca ya bareng-bareng. Kita lanjutkan ya. Kita setiap hari di telinga, di medsos, dimanapun, di buku sering mengenal istilah azwaja, ahli sunnah wal jamaah. Mari malam hari ini kita akan mendengar penjelasan secara komprehensif, ringkas apa itu azwaja. Azwaja itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama ada ahlu atau ahl, kemudian yang kedua as-sunnah, yang ketiga al-jamaah. Jadi kalau ngomong ahlus sunnah wal jamaah berarti di depannya keluarga. Keluarga apa? Keluarga dari yang mengamalkan sunnah sekaligus jamaah. Ya, dalam istilah masyarakat Indonesia, azwajat singkatan dari ahlus sunnah wal jamaah. Ada 3 kata yang harus kita ingat ya. Yang pertama adalah ahl, berarti keluarga, golongan atau pengikut. Ya. Ada pengikut yang bukan ahl istilahnya. Ada yang pernah tahu? Syiah. Syiah itu asal katanya Syiatu Ali, pengikutnya Ali. Syiatu. Ya, makanya kan Sunni atau Syiah kan gitu. Itu untuk membedakan secara pokok akidah itu perbedaannya ada yang ahlu sunnah, ada yang sunni. Di mana perbedaannya? Nanti salah satunya di furuk tadi. Kalau Syiah mengakui ya, terutama Syiah Imamiyah, setelah Nabi Muhammad ada 12 orang yang maksum. Nah itu furuk lagi ya. Ada Syiah yang sudah kafir, yang mengatakan malaikat Jibril salah memberikan wahyu. Ya. Harusnya kepada Sayyidina Ali. Waktu itu kan gelap, nggak ada lampu, Iya. Ustaz, ya kan? Jadi ya. Ada lagi yang lebih parah lagi ya, menganggap Sayyidina Ali seperti Yesus Kristus sehingga disembah. Ada Itu yang menyembah ada. Ali. Iya, ya. Itu furuk yang artinya kemudian mereka menjadi murtad karena akidahnya sudah berubah. Kalau sekedar menganggap manusia maksum itu kan tidak pokok banget, tetapi kalau sudah tadi salah, malaikat salah membawakan wahyu kan berarti sudah rusak akidahnya terhadap kesikohan malaikat. Iya. Yang kedua adalah sunnah, yaitu segala sesuatu yang telah diajarkan Nabi Muhammad atau Rasulullah ya, semua yang datang dari Nabi SAW berupa perbuatan, ucapan atau pengakuan. Makanya dalam istilah orang yang belajar hadis, ada hadis itu kauliyah, fi'liyah, yang ketiga takririyah. Takrirnya Nabi. Contoh ada Abu Dzar Al-Ghifari itu bakar dhab. Dhab itu seperti biawak tapi yang hidupnya di padang pasir, kulitnya lunak. Ya, dipotong kemudian dibakar. Ya, Rasulullah nggak ikut makan karena nggak biasa makan, tapi Abu Dzar Al-Ghifari makan, maka itu disebut sebagai sunnah takririyah. Iya. Sholat syukrul wudhu, Nabi Muhammad tidak pernah sholat syukrul wudhu, hanya waktu Isra Mi'raj dengar terompahnya Bilal di surga, begitu pulang ya
Ditanya, wahai Bilal, gerangan apa yang membuat kamu masih di dunia tapi sandalmu sudah terdengar di surga? Beliau mengatakan, Sayyidina Bilal, saya tidak pernah sholat, tidak pernah wudu kecuali setelah itu saya sholat 2 rakaat. Dan seterusnya. Jadi itu apa? Jadi sunnahnya Bilal atau perlakunya Bilal yang disetujui oleh Nabi. Ya. Kalau dalam Al-Quran makanya ini kemudian menjadi perbedaan pendapat mana bid'ah mana tidak ya, ngomong itu sedikit. Ayatnya kurang lebih mengatakan begini, apa yang diperintahkan Nabi kerjakan, apa yang dilarang Nabi jauhi. Kalau tidak ada keduanya itu ranahnya ranah status quo. Jadi kalau mengerjakan, kalau itu sesuai dengan perintah berarti sunnah, kalau dalam rangka menjauhi larangan maka itu sunnah juga. Itu yang kemudian terjadi perbedaan pendapat pada saat mengistimbat hukum. Ya, orang bertakwa itu apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kalau ngopi di rumah habis isya itu bagian dari takwa atau enggak? Ngopi, bapak habis sholat isya pulang ke rumah bikin kopi, Iya. bagian dari takwa enggak? Bukan, malah haram. Iya. Untuk saya. Nah, Karena konteksnya begitu. udah dilarang sama dokter. Dilarang. Kamu nggak boleh ngopi. Terus ke saya ngopi berarti kan haram. Nah, karena apa? Kan ada makanan itu halalan toyiban. Halal tapi nggak toyib buat beliau. Iya. Ngopi di rumah itu takwa. Karena pikirannya pingin ngopi di warung remeng-remeng. Oh, karena ingin menghindari maka yang ini Iya. masih mending. Iya, daripada ngopi di warung remeng-remeng, mending ngopi di rumah sendiri. Itu jadi jalan takwa, meninggalkan Iya. maksiat. Ada fikih mending ternyata. Nah, iya gitu. Nah, tidur itu amal soleh atau amal mubah atau amal haram? Oh, soleh. Kalau nggak tidur nyolong. Nah, Ya. atau mulutnya kalau tidur pasti ngomong jelek. Oh, iya. Jempolnya mengirim emoji yang jadi peperangan misalnya begitu. Masya Allah, ya betul. Jadi seperti itu. Yang terakhir adalah kata al-jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu? Apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah SAW pada masa Khulafair Rasyidin, Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kata al-jamaah ini diambil dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man arada ya buhata al-jannati fal yalzamil jama'ata. Barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai di surga, maka hendaklah ia mengikuti al-jamaah atau kelompok yang menjaga kebersamaan. Maka kalau kiai kampung, mohon maaf nih ya, jamaah yang besar di Indonesia itu NU Muhammadiyah. Makanya Gus Mus mengatakan tidak harus jadi NU atau Muhammadiyah. Ini contoh orang rame bareng-bareng tapi nggak pernah ribut. Perbedaan lebaran aja ya nggak pendung-pendungan. Nah ini nih kita kan beda lagi Ustadz. Ya sekarang ini pemerintah ya hari apa tuh? Kamis ya? Kamis. Hari Ya. Kamis. Ya. Muhammadiyah hari Rabu. Ya. Nah, coba Ustadz bisa diterangkan ya. Ya lagi-lagi ini kembali kepada istimbat ya, mengistimbat sebuah hukum, ada dalil ya. Kalau teman-teman Muhammadiyah ini contoh itu menggunakan metode hisab. Hisab itu ada ilmunya, ilmu falak namanya. Posisi begini ini kesimpulannya perhitungannya sudah masuk tanpa harus meru'yah. Arab Saudi itu ru'yah. Arab Saudi itu ru'yah, bukan hisab. Indonesia, Kementerian Agama khususnya mengambil hisab dan ru'yah, dihitung dulu kemudian dilihat. Bagaimana? Kalau saya sederhana saja ya. Ada riwayat Rasulullah pernah di Madinah. Kemudian Sayyidina Umar lagi haji. Ini terjadi perbedaan antara matlanya Rasulullah di Madinah dengan di Mekah, seperti itu. Jadi kalau saya simpel saja, mana yang paling kita yakini, nggak usah berdebat. Kalau saya ditanya, saya ikut pemerintah.
Kenapa begitu? Nanti di akhirat saya punya jawaban. Kenapa lebarannya Kemis sementara hari Arafahnya di Rabu? Wukufnya Selasa. Ya. Rabunya saya rakyat Indonesia gitu malaikat gitu ya. Tanya aja itu Pak Menterinya gitu. Nah, kan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Ada ulil amri sudah. Ya, daripada berbeda pendapat mengenai hisab ru'yat, kita sendiri kalau disuruh ru'yah pasti pusing, matematika lebih rumit, ada konjungsi apa-apa gitu. Ya sudah. Oh enggak lah, saya mah ikut, mohon maaf, kesepakatan internasional, ada yang ngomong begitu kan? Namanya wukufnya itu hari Selasa, maka saya puasa hari Selasa. Yang penting jangan ngomongin, jangan ngomongin kita yang paling masuk surga duluan gitu aja. Ya. Walaupun ini babnya bab furu' ya Ustadz ya, babnya bab cabang, bukan lagi akidah. Nah nanti kita bisa membedakan, oh yang ini bukan utama. Kalau bukan utama jangan bikin ribut, ya kan? Yang utama aja nggak ribut, apalagi yang cabang. Yang ini kan cabang. Kalau yang utama itu kan tadi pokok-pokok agama. 3 ya. Apa aja? Ayo. Tadi 3. 1. Pokok agama itu 3. 1. Ketuhanan, rububiyah. Kenabian. Yang ketiga hari berbangkit. Nah 3 ini aja udah. Yang lain-lain urusan lebaran ya bukan 3 ya, saling menghormati, saling menghargai ya. Udah ngomong begini masih ada yang nanya. Terus kalau Ustadz lebarannya kapan? Tetap aja ditanya. Kalau nanya saya langsung tak jawab. Saya ikut Idul Adha hari ikut pemerintah. Jangan juga mohon maaf ya, hari Rabu sudah nggak puasa, kemudian baru sholat Id hari Kamis, itu nggak punya pendirian, mohon maaf. Atau ini Ustadz, dia karena diundang buat khutbah 2 kali akhirnya. Ya itu apalagi ya. Memanfaatkan situasi, kemudian mana ada dalam 1 tahun khutbah Id 2 kali ya nggak? 4 kali sekarang Ustadz. Enggak, maksudnya Idul Fitri 2 kali, Idul Adha 2 kali. Malaikat Rokib Atid yang bingung ini. Iya. Baik ya, jadi mudah-mudahan ya, saya mohon izin ya, ngaji saya modelnya begini. Kalau Ustadz Nasrullah mungkin serius ke bawah saya, tolong Ustadz lebih itu lagi dong, jangan ke bawah-bawah. Lama-lama kita nimpalin ya. Nah kalau di sini Ustadz, di sini kan ternyata al-jamaah itu berarti ngikuti 4 khulafair rasyidin, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sementara ya kita tahu dalam Islam Syiah itu mereka tidak mengikuti Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya berarti dalam kategori ini ya aswaja adalah mereka-mereka yang mengikuti ini ya Ustaz. Ya. Jadi begini, Quran mensifati bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, khususnya Abu Bakar dan Umar itu dijamin masuk surga. Maka itu nanti kalau ada orang mencela Abu Bakar, apalagi mengatakan Abu Bakar terlaknat tidak masuk surga, menjadi kafir. Jadi karena sesuatu yang sudah dijamin oleh Quran, kemudian dia mengingkari Quran, itu kekafirannya di situ. Tapi biar lebih enak kita baca kesimpulan untuk hari ini, ada disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan? Ya, sama saya Hadrati Syekh. Ustadz baca yang ini, yang Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Al Jailani menjelaskan, fal sunnatu ma sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jama'atu mattafaqa alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi khilafati al-a'immah al-arba'ah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin rahmatullahi alaihim ajma'in. Sunnah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, meliputi ucapan, perilaku, serta ketetapan beliau. Sedangkan al-jamaah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan. Oh, jadi kesepakatan. Jadi al-jamaah ini adalah kesepakatan para sahabat Nabi di masa Khulafaur Rasyidin yang 4 yang telah diberi hidayah. Ya, maka disebut ada istilahnya, kemudian ya, biar gampang, ada sunnah Nabi, ada sunnah sahabat. Dalam artian contoh, adzan 2 kali. Adzan 2 kali itu tidak ngarang-ngarang, itu dimulai di masa Utsman bin Affan. Karena jumlah umat Islam sudah banyak, maka kalau sekali nggak cukup, 2 kali.
tarawih di zamannya Umar. Ya. Mushaf ditulis Zamannya Utsman. Kalau mengumpulkan mulai Abu Bakar dan seterusnya, kan? Ini yang sering jadi perdebatan, debat kusir gitu kan? Iya. Ya. Jadi kalau kita cuma pakai sunnah tapi tidak pakai al-jamaah, jadi keputus ya Ustaz Ya, kontradiksi. Nggak terawih, nggak baca Quran ya. Akhirnya ya, kita mau pakai Quran pegangannya siapa? Karena Quran yang kita pegang sekarang ini adalah pegangannya Utsman. Ada juga yang membuat bingung Ustaz, gitu kan, membuat bingung kalangan umat, gitu ya. Mengatakannya begini, ya, itu Al-Quran aja, gitu kan, semuanya dibakar kecuali bagiannya yang dimiliki oleh Utsman, ya. Jadi kita mana tahu ajaran-ajaran ada yang dihilangkan. Ya, jadi ajaran-ajaran Islam sekarang ini ada yang dihilangkan. Nah, yang kayak gitu-gitu dibikin namanya keraguan-raguan di kalangan umat. Ya, padahal ini adalah kesepakatan. Jadi kalau kita mau mengambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah ya sudah, ini adalah kesepakatan para khulafaur Rasyidin yang kita ikuti. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi akidah ini bukan cuma ada di Al-Quran, tapi juga ada di Al-Hadis dan juga ada di kesepakatan para khulafaur Rasyidin. Jadi jelas ya. Nah, ini ada Rasyidinnya di sini, alhamdulillah. Ya, jangan iri ya. Kalau yang pada umroh waktu tawaf atau sa'i selalu menyebut nama saya di putaran ketiga. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Alhamdulillah, Al-Fatihah untuk bapak saya yang memberi nama. Alhamdulillah. Jadi para sahabat sekalian, maka kita tidak boleh jauh-jauh dari ulama. Karena kan Nabi sudah nggak ada, sahabat nggak ada, tapi Nabi sendiri mensifati ada pewarisnya, ya, yaitu para ulama. Minggu lalu kita sudah bahas ini. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kita semua ngikut ulama. Baik, mari kita lanjutkan ya, penutup pada pertemuan hari ini. Yang atas Ustaz, yang Kiai Hasyim Asy'ari. Ya. Lebih jelas lagi ya, Hadratul Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang beliau lahir ya 1287 Hijriah atau 1871 Masehi, wafat tahun 47, ya, menyebutkan dalam kitabnya Ziyadatut Taqliqat halaman 23-24, amma ahlus sunati fahum ahlul tafsiri wal hadisi wal fikhi fa innahum muhtaduna, ya, mutamassikuna bisunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa ibadahu ar-rasyidina wa hum ta'ifatun najiyatu qalu wa qad istama'at al-yauma fi madahiba arba'atin al-hanafiyun wasyafi'iyun wal malikiyun wal hambaliyun. Oh, ini ditambah ya. Ya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Ya. Mereka lah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad, sunnah Khulafaur Rasyidin sesudahnya. Mereka adalah kelompok-kelompok yang selamat. Mereka mengatakan bahwa kelompok tersebut sekarang kalau secara fikih terhimpun dalam madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dalam keterangan lain begini, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah hari ini? Mereka yang dalam akidah, ya, mengikuti dua imam, yaitu Imam Hasan Al-Basri sama Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam fikih mengikuti salah satu madhab tadi, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam ilmu tasawuf mengikuti dua imam utama, yaitu Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Diringkas, kan kita itu butuh pengikut, butuh imam. Nah, imamnya dalam akidah ada, imam dalam fikih ada, imam dalam tasawuf ada. Kira-kira begitu. Ini ikutnya apa ini? Ikutnya apa? Syafi'i biasanya ya. Ikutnya Imam Syafi'i.
Syafi'i. Ibu-ibu ngikut Imam Syafi'i? Nggak tahu, ikut guru ngaji Ustaz. Harusnya pakai cadar nih. Ya, kalau pakai Imam Syafi'i, tapi ya apa namanya, ya kalau cadar ini nggak wajib dan nggak sunnah, ya bisa disesuaikan dengan keadaan. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita sudah belajar, masya Allah ya. Ada banyak ilmu yang bisa dipelajari. Oke, alhamdulillah. Jadi kita belajar pokok-pokok agama. Ya mungkin kita cukupkan sampai sini kali Ustaz ya. Kita cukupkan sampai sini ya. Insya Allah mudah-mudahan kita akhirnya ya nanti akan sampai tuh ke apa namanya, tentang hari akhirat ya, tentang padang mahsyar seperti apa, alam barzakh seperti apa, kemudian alam hisab seperti apa, nanti kita bahas ya. Sekarang baru dari definisinya dulu ya. Dari yang jelas bahwa kalau kita nggak yakin dengan apa yang kita pelajari ini, kita menjadi menyimpang dan nggak gampang untuk ya mempelajari semua bagian dari agama ini. Ikuti saja para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ketika kita mengikuti ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, pegang pendapat mereka, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan kita ya. Baik, fotokopi sudah dibagikan, kita akan baca ya nazam ya Ustaz. Ya. Ini yang kita pelajari itu sejatinya nadomnya ini. Cuma nadom ini kalau kita tanpa keterangan guru kita, para ulama, kita nggak paham maksudnya apa. Yeah. Tapi ini kita baca sebagai bagian dari ngalap barokah dari Syekh Ahmad Marzuki Al-Maki. Kata-kata atau nadom yang ditulis ini diyakini oleh ulama guru-guru kita ini pernah dibacakan di hadapan Nabi. Nah, ini kadang-kadang menjadi masalah lagi. Masa orang zaman sekarang ketemu Nabi Muhammad, ketemu dalam mimpi. Jadi wiridan ini atau pokok-pokok akidah dalam Aqidatul Awam ini nanti ada penjelasannya. Ya, disusun oleh Syekh Ahmad Marzuki, kemudian setelah disetujui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca halaman 1 saja ya, halaman 1 yang bahasa Arab ya. Nggak paham nggak apa-apa, yang penting barokah, ngambil barokah. Nanti di belakangnya penjelasan ini sejatinya kita itu belajar memahami kata-kata dari nadom ini ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini pakai bahar atau pakai nada. Abda'u bismillahi wa rahmani. Ayo. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani wa birrahimi daimil ihsani. Hafal anak-anak. Falhamdulillahil qadimil awali Falhamdulillahil qadimil awali al-akhiri baki bila tahawuli. Bareng aja yuk, biar itu nggak enak begini. Ayo, karena yang paham ya, ayo adik-adik pakai mic duluan, terus kita ngikutin. Coba baca ayo bareng-bareng ya. Ayo, bismillah. 1, 2, 3. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Semua kan pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahil qadimil awali al-akhiri baqi bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mudadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi ishrina sifa fallahu mawjudun qadimul baqi muhalifin lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadirun alimun bi kulli syai' sami'ul basirun mutakallimu lahu sifatun sab'atun tahtalimu wa qudratun iradatun sam'un basar hayatul ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa
tarkuli kulli mumkinin kafili arsala anbiya dami faqana bisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun fi haqihim min aradin bighairi taqsimin في المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب ففضل خمسنا في حكم واجب. Dah cukup sebagai ngalap barokah dari nadom ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang kuat ya di tengah gemburan akidah, termasuk dibuat ragu-ragu ya, takut tidak ada rizki, takut tidak ini ya. Kita sudah melewati corona, mudah-mudahan ini menjadi bukti bahwa yang mengurus kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saya cukup sekian, mohon maaf kalau banyak sesuatu yang tidak terstruktur, terlalu banyak gurauannya mungkin, tapi semata-mata kita berusaha di tempat ngaji itu kita sudah senang sehingga tidak membutuhkan kesenangan-kesenangan yang berbau maksiat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak ya pembahasan tentang dasar-dasar dari agama, dan ini penting sekali. Banyak yang meminta kajian ini ya. Jadi banyak yang meminta kajian Aqidatul Awam ini, Ustadz, kami ini ngaji Magnet Rezeki ini hampir-hampir ya, karena ngomonginnya tentang Al-Ma'unah ya, tentang keajaiban ya. Kalau nggak kuat akidahnya bisa goyang ya. Jadi mudah-mudahan dengan ini ya insyaallah kita menguatkan akidah kita semuanya. PR boleh PR? Ya PR dihafalin nazomnya. Nanti lihat di YouTube ya, nazom Aqidatul Awam. Nanti ada di situ tuh ya. Banyak banget. Sudah ada yang banyak mengcover. Iya, ada banyak cover-covernya lah nanti. Nah, ibu-ibu tugasnya mengcover. Ya. Nazom Aqidatul Awam ya, nanti dihafalkan ya, nanti kita akan sama-sama baca pada saat kita kajian. Kalau memang sempat kita baca nazomnya supaya dapat barokah gitu ya. Ini semua nazomnya tadi kan baru satu halaman, ini halamannya halaman 2, 3, kemudian ya jadi ada itu tadi baru 1/4-nya ya. Masih ada berapa bagian lagi ya? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 3 bagian lagi yang belum dibaca ya. Nah nanti dengan membaca ini semua kita udah seperti meringkas buku Aqidatul Awam ya. Jadi kalau kita hafal ya, anak-anak santri tadi sudah hafal sudah anak-anak santri? Hafal ya? Hafal nggak nih? Sudah kita dengerin aja ya, ya. Dengan kecepatan. Coba sekarang apa namanya mau dari mana ya? Kita dengerin anak-anak santri. Ya. Bismillah. 3, 2, 1. أبدأ بسم الله والرحمن وبرحم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 شفة جود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفة 7 تنتظم. Ya cukup. Ya jadi gitu ya ibu-ibu, pokoknya minggu depan udah hafal. Enggak ya, sambil baca yang penting minimal hafal langgamnya. Kayak gitu ya. Jadi ini untuk memudahkan kita menghafal. Kalau kita hafal ini
Bapak Ibu semua, insya Allah atas barokahnya kitab ini, atas barokahnya kitab ini kita nggak menyimpang Bapak Ibu, ya. Mau kita ada di mana gitu ya, pergi merantau kemana, kalau kita memang kuat di sini, Allah yang akan jaga ya, karena ini adalah karangan ulama ya, kita ngambil barokahnya ulama dengan nazamnya ulama, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita ya. Demikian Bapak Ibu semuanya.